Hai kalian, positif mood spray dari Light Angel Tarot sudah tersedia lagi dan bisa dipesan ya. Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya. Sudah setiap hari mantengin channel ini dalam seminggu ini sampai udah hari apa ini, Jumat ya, untuk kalian tetap masih mau mendengarkan dan suara saya bindeng ya. Sekali lagi memang agak kurang sehat. Kemudian hari ini saya tetap memberikan daily reading untuk kalian, tapi memang hari ini ini aja ya, tentang weekend ya. Saya berharap besok kondisi saya membaik, jadi bisa live besok, hari Sabtu. Kalau nggak bisa Minggu ya. Jadi besok saya akan tulis di apa, community ya, apakah saya akan bisa live Sabtu malam atau di Minggu siang. Kayaknya saya lebih prefer Minggu siang sih, karena kalau malam baterai saya udah lowbat. Oke, never mind. Virgo, makasih ya, masih begitu positif nih, saya semprotin lagi positif mood spray-nya. Oke. Sudah begitu positif menghadapi kebawelan saya, kasih bacaan buat kalian. Dan makasih yang udah bener-bener support channel ini, luar biasa. Saya nggak bisa sebutin satu-satu ya, ampun deh. Rasanya luar biasa gitu, karena ya udah deh, kita ngobrolnya nanti pas live aja. Oke. Yang ini tentang what's going on weekend ya. What's going on weekend means Sabtu Minggu gitu. On weekend, this weekend ya. Apa yang terjadi di weekend ini untuk kalian yang berzodiak Virgo. Oke, untuk kita semua lah. Ya, so saya buka dari ini dulu ya, dari Oracle card, dan ini very Oracle card. Ada satu belum saya lihat. Icah, friendship. Ingat nggak sih kita dapat friendship juga nggak sih kemarin-kemarin Virgo? Friendship lagi nih. Kenapa dia datang melulu nih Virgo? Ada apa dengan friendship? Ada apa dengan pertemanan Virgo dengan eh, apa, bermacam-macam zodiak di luar sana gitu? Virgo, barusan sebelum bikin readingan itu ada yang masuk, pesan yang masuk, pertanyaan tapi lucu. Bukan orang yang, maksudnya bukan kalian yang nanya ya. Jadi ada pertanyaan gini, Virgo itu cocoknya dengan zodiak apa sih? Terus dijawab sendiri, nggak ada yang cocok. Terus saya ketawa sendiri. Jadi bukannya Virgo tidak cocok dengan zodiak lain, bukan. Tapi maksudnya bukan tergantung zodiaknya gitu. Jadi ya memang saya nggak bisa mencocok-cocokkan, oh Virgo harus dengan ini, Virgo dengan ini, karena permasalahan tetap ada gitu. Dan ternyata kartunya adalah friendship. Jadi ini opini saya sebagai Virgo ya. Virgo memang sangat bagus di friendship, di pertemanan. Virgo sangat pandai ngeling gitu loh, berteman dengan berbagai kalangan, bisa masuk kemana aja, bisa understanding gitu. Kayak coba deh lihat simbolnya Virgo, satu-satunya manusia di simbol zodiak adalah Virgo ya. Yang lain tuh ada, ya lihatlah, ada kepiting, ada kalajengking, ada bahkan ada yang aneh-aneh ya. Tapi simbol Virgo satu-satunya manusia. Ada juga sih kepala manusia, tapi dua. Gemini ya. Kepala manusia dua, tapi yang secara utuh perempuan, the Empress ya, Virgo. Oke. So ya Virgo, kalau ini kartunya ternyata yang keluar adalah friendship, memang di minggu ini friendship kalian atau pertemanan kalian it matters ya. Benar-benar di ini apa, difokuskan gitu ya, pertemanan kalian.
pertemanan kalian dengan siapapun itu, ya, baik di lingkungan kerja, di lingkungan sosial kalian maupun di lingkungan rumah tangga mungkin ya, atau keluarga lah ya. Oke, so minggu ini Sabtu Minggu coba fokuskan ke situ gitu. Bagaimana dengan yang jauh dari keluarga? Ya kan ada keluarga dekat, dalam arti teman kalian tuh kan keluarga dekat juga ya. Buat saya orang-orang kantor saya tuh keluarga dekat saya gitu di sini ya. Secara saya jauh dari rumah gitu kan. Oke, Virgo kita baca ya. Fairies and human alike need friends. Ya semuanya kita butuh teman gitu. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dream. Oke. Sabtu Minggu akan ada kejadian di mana kalian akhirnya tahu nih siapa teman yang sebenarnya. Oke, siapa orang yang ada di samping kalian justru pada saat susah kalian. Orang itu bisa saja soulmate kalian, pasangan hidup, tapi bisa juga di luar itu. Kalian akan tahu nih Sabtu Minggu ya. Nanti kalau Minggu saya ada live, saya tanyain loh ke kalian. Ayo, udah nemu belum? Ya, friendship ini kita garis bawahi ya di bacaan yang ini. Jadi di weekend ini Virgo akan menemukan siapa sebenarnya sahabat sejati kalian. Kalian sangat beruntung kalau mendapatkan hal itu. Saya nggak tahu nanti siapa yang muncul di weekend ini. Dan akhirnya saya tahu bahwa dialah orang yang datang pada saat susah, bukan pada saat senang. Bukan cuma datang dalam hal harafiah ya, tapi kan bisa berkabar, kasih perhatian, begitu itu juga termasuk ya. Bisa saja tiba-tiba orang tersebut nongol dalam bentuk telepon, WhatsApp, atau apapun itu ya. Intinya seperti itu di Sabtu Minggu ini. Virgo mau gue tungguin. Dan kasih saya clue ya, apakah benar itu terjadi. Coba kita lihat siapakah sebenarnya yang datang sebagai ciri-cirinya gitu, sebagai orang yang memang Virgo bisa jadikan dia penopang kalian, bukan penopang, apa ya bilangnya, aduh suara saya bindeng beneran. Sebagai support system kalian untuk mimpi-mimpi kalian, katanya gitu ya, tulisannya gitu, mimpi-mimpi kalian. Ini saya tidak secara terbalik ya. Weh, Cancer, orang yang terdekat Cancer ya. Aquarius. Oke. Ada Aquarius, ada Cancer, ada apa lagi? Wow, iya kartunya bagus-bagus banget sih. Walaupun ada kartu yang agak-agak. Oke, so orang tersebut yang ternyata bisa mensupport Virgo untuk mimpi-mimpi Virgo ya, itu mungkin orang yang tidak terbayangkan. Tapi kita lihat ya, on the weekend, di weekend ini, apakah orang itu beneran muncul sesuai dengan bacaan kali ini, Virgo. Yang saya tadi sebutin ya, bisa saja orang itu Cancer, Aquarius, apa lagi? Well ya, sebenarnya cuma 2 itu saja zodiak yang muncul, tapi bukan berarti zodiak lain nggak akan muncul. Ini kan cuma 5 kartu. Gimana caranya saya bisa 12 zodiak muncul di situ? Nggak ya. Jadi itu yang strongly seperti itu. Tapi bisa juga orang tersebut walaupun apapun zodiaknya, zodiak itu juga ada di dalam chart hidup dia yang major gitu ya, sebagai seorang Cancer ataupun Aquarius gitu ya. Oke, so apa yang diperbuat orang tersebut di weekend ini? Kalau nggak terjadi weekend gimana Mbak Lucy? Ya udah agak telat dikit. Tapi orang itu akan datang ya. Anyway,
Enggak, saya fokusnya di weekend sih. Ini memang bener-bener spesifik sih. Ya udahlah, di weekend ini kalau nggak datang ya udah nggak usah ditunggu ya. Emang belum waktunya buat kalian. Oke, yang datang oh congratulations ya. Saya sendiri nunggu nih. Oke, orang tersebut ya ada Ace of One. Orang tersebut itu ciri-cirinya dia tuh berpegang teguh sama prinsipnya, sedikit banyak sesuai lah ya sama Virgo. Bukan orang yang senang memanipulasi. Coba saya lihat. Benar, orang yang bukan orang yang senang memanipulasi, tapi memanfaatkan keadaan. Iya, jadi kalau oh nih keadaannya lagi bagus nih, ayo lakukan ini, ha, seperti itu. Dan orang tersebut itu punya jiwa kepemimpinan, dan sedikit banyak kenapa jadi cocok sama Virgo karena Virgo kan mandiri ya, independen. Orang itu juga mandiri. Jadi kalian bisa sama-sama kayak saling gitu ya. Itu cirinya. Terus orang tersebut ini ada King of Cup, bukan berarti orangnya cowok ya, bisa aja cewek juga walaupun ini King of Cups. Tapi ini orang tersebut itu welas asih ya. Punya banyak dalam tanda kutip ya cinta untuk Virgo gitu, tapi juga untuk dirinya sendiri. Jadi bukan orang yang playing victim gitu ya, selalu pura-pura jadi korban ya kan. So jelas orang tersebut punya banyak cinta, welas asih, ya, punya kasih kepada Virgo maupun kepada dirinya sendiri dan juga kepada yang lain, karena memang dia cukup dicintai ya, lovable ya, cukup dicintai oleh sekitar gitu. Ciri-cirinya kayak gitu. Kemudian ada Eight of Sword. Ya emang agak nakutin kartu yang ini, tapi nggak nakutin juga ya. Kalau saya bilang ini kartunya, walaupun sepertinya dia terikat, matanya tertutup, ada pedang banyak, dia masih bisa jalan loh karena kakinya nggak dirantai ya. Jadi ciri-ciri yang kedua adalah orang tersebut punya masa lalu yang sedikit banyak mirip-mirip dengan Virgo sebenarnya. Masa lalu yang membuat dia sempat terpuruk, sempat tidak bisa maju, seperti juga Virgo mungkin juga punya punya perasaan yang sama atau permasalahan atau masa lalu yang mirip-mirip dengan orang tersebut. Kemudian orang itu juga Ace of Sword. Kalian tahu nggak nih, Ace-nya ada 3. Ace of Wand, Ace of Sword, dan Ace of Cups. Oke, so Ace of Sword di sini yang tadi saya bilang orang itu benar-benar bisa memimpin hidupnya, dirinya sendiri. Jadi Virgo juga tahu bahwa dia bisa support Virgo. Tapi memang kadang-kadang dia berubah pikiran terlalu cepat, tapi bukan berarti untuk hal yang buruk gitu. Jadi memang kalau hubungkan dengan dua zodiak yang tadi, Cancer dan Aquarius, itu mah nyambung. Soalnya Cancer sama Aquarius ya kadang-kadang begitu ya, pindahnya cepat banget nih. Pindahnya secepat itu, tapi enggak kok, bukan dalam konotasi yang jelek ya. Tetap positif sih. Kartunya Cancer ya, kartu ini apa? The Chariot, oke. Orang itu menginginkan kemajuan bersama kalian, Virgo. Ini nggak melulu orang itu cinta sama kalian ya. Ini juga berarti kalau kalian punya teman yang sehati gitu ya. Orang yang support. So soul brother, soul sister, soul trap, tapi soulmate juga bisa. Dan iya, apakah kalian bisa maju bersamanya? Bisa, kan tadi saya bilang orang tersebut diberikan semesta kepada Virgo dengan maksud baik, friendship ya, menjalin hubungan pertemanan yang baik, sehingga bisa membuat kemajuan yang baik juga untuk Virgo. Oh ya, kalaupun ini adalah berupa soulmate atau pasangan kalian, kalian harus tahu kalau seseorang satu dengan yang lainnya itu benar-benar bisa ngomong tanpa
tanpa menyembunyikan sesuatu gitu. Jadi kayak bener-bener saling sohib padahal mereka itu bersama dalam hal romance ya. Itu berarti memang benar-benar soulmate ya. Itu love goal banget gitu, couple goals banget gitu. Bukan yang terlihat mesra di sosial media, bukan yang kayak gitu ya. Justru nggak terlihat nih di sosial media. Oke, saya bisa bilang gitu karena saya baru baca atau di mana ya saya nemunya bilang gitu. Kalau kita dengan pasangan kita itu bisa berlaku sebagai sohib gitu ya, sahabat atau yang kartu ini bilang friendship, itu berarti dia memang soul mate kita, soul buddies kita gitu. Karena bukan yang ditampilkan keluar ke publik, bukan itu, but koneksi antara dua orang itu. Oke, koneksi dua ya, bukan tiga, bukan empat. Jadi kalau ada yang di tiga, di empat itu nggak ada nih di bacaan yang ini ya. Oke, yang selanjutnya adalah The Star, kartunya Aquarius. Makanya tadi saya bilang The Star. Bersama orang tersebut, kalian bisa melalui banyak hal demi masa depan kalian. Jadi hal-hal yang sulit itu diatasi bersama karena kalian bisa kayak hand in hand, bahu membahu satu sama lain untuk saling bersama gitu. So orang itu congratulations kalau kalian sudah menemukannya, tapi kalau belum ya kita lihat weekend ini apakah kalian temukan atau tidak. Oke, tunggu ya. H2C, harap-harap cemas. Dan Age of Cups, ya, bersama dengan dia kalian mempunyai hal yang besar untuk dikerjakan bersama dan kelimpahan yang luar biasa. Oke. Untuk kalian semua, kalian bisa loh memusatkan pikiran kalian dengan orang yang dituju ya. Dan kemudian menaruh semua yang saya bacakan tadi kepada orang tersebut lewat pikiran kalian, jadi kayak manifestasi gitu ya. Dan fokus bahwa memang orang tersebut adalah orang yang dimaksud. Bisa dimengerti ya. Jadi kayak kalian maunya siapa? Oh, si A. Oke, fokusin itu semua yang tadi dibaca kepada si A gitu. Apalagi kalau ciri-cirinya udah ada di situ, dan ya bisa saja orang tersebutlah yang akan datang dan memang diberikan semesta untuk kalian gitu. Tapi bukan berarti kalian bisa semena-mena naruh itu misalnya ke Lisa Blackpink gitu ya. Itu mah beda, itu kan ya itu idola, bukan yang kayak gitu ya. Ntar ada lagi yang siapa tuh, saya nggak tahu sih ya, Korea Idol itu, tapi yang lain lah misalnya. Oh, kalau saya sih generasi tua ya, saya suka Keanu Reeves gitu. Terus saya memusatkan ini, semoga ini Keanu Reeves gitu. Yang enggak lah ya, nggak real itu ya, nggak nyata. So sekarang bisa kalian fokuskin aja siapa sebenarnya orang ini yang memang datang diberikan semesta sebagai soulmate, soul buddies kalian di weekend ini. Akan ada dia berkabar kepada kalian atau beneran datang. Aduh, kalau beneran datang seneng ya, tapi kalaupun jauh ya berkabar cukup loh ya. Dan it makes you happy, membuat kalian bahagia, dan semoga memang dia yang kalian fokuskan ya. Terus apa lagi nih bacaannya? Oke. Biasa kalian suka yes or no kan ya. Oke, coba 1, 3 deh. Biar punya pilihan ya. 3 ya, 1, 2, 3 gitu kan. Oke, ini 1. Ini 2. Ini 3. Oke. Untuk pertanyaan pertama jawabannya yes. Darovan yes. Pertanyaan kedua jawabannya no. Dan pertanyaan ketiga juga jawabannya no. Oke, so yes, no, no. Oke, Virgo. Kemudian dari Angels Guide apa ya? Cut the cord lagi. Cut the cord lagi. Saya bilang lagi, saya lupa ini buat Virgo atau buat siapa nih. Cut the cord ini maksudnya
Kalau memang ternyata kalian punya satu permasalahan, tantangan atau apapun juga, untuk penyelesaiannya itu adalah kalian harus mengikis habis pangkalnya gitu. Kalau misalnya cuma atasnya doang, dia akan tumbuh lagi, ada lagi, ada lagi. Yang penting sebenarnya pangkalnya itu yang dihabisin gitu. Kayak kita punya kayak misalnya ya, ada satu sakit di tangan misalnya. Dan itu tidak bisa disembuhkan, pada akhirnya akan menyebar misalnya gitu, dan dokter pasti bilang apa, diamputasi gitu ya. Aduh, amit-amit jabang bayi, jangan sampai. Bukan itu ya maksudnya. Di cut the cord tuh yang kayak gitu, dihabisi dari akarnya gitu, dari pangkalnya, dari bawahnya gitu. Kalau cuma dihabisin dikit-dikit, atasnya doang, bawahnya masih ada, ya itu akan tumbuh terus gitu. Jadi apa yang berhubungan dengan friendship dan akhirnya ada cut the cord ini adalah cut aja orang-orang yang memang bikin kalian tuh jadi bad mood, bikin hidup kalian nggak sejahtera dan bahagia gitu. Nggak usah akhirnya mikir, aduh tapi nggak enak mulu sih, kita sudah berteman sekian lama. Saya pernah loh berada di situ, dan akhirnya saya udah bye bye sekarang sama dia. Saya udah nggak mau tahu lagi lah, karena friendshipnya jadi toxic banget gitu. Dan saya salah banget ketemu ya bukan salah banget Pak, pada akhirnya saya sekarang mengerti kenapa harus jauh-jauh dari pertemanan itu, karena memang sebenarnya tidak baik untuk dilanjutkan gitu ya. So my dear Virgo, sekian aja ngobrol-ngobrolnya baca tarot dan ngobrol-ngobrolnya ya. Saya harap kalian gak bosen. Oke, kita ketemu lagi besok tentunya di hari Sabtu. Oke, sekarang saya putusin aja lah ya. Minggu siang jam 12 WIB saya akan melakukan live. So saya akan tulis di woro-woro ya, untuk saya melakukan live di hari Minggu jam 1 siang. Kalau Sabtu malam tetap ada bacaan untuk Virgo aja ya. Tapi Minggu siang live-nya. Gitu ya. Soalnya kalau malam itu baterai saya low. Jadi nanti malah jadi nggak ada energi untuk ngebacain buat kalian atau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan pertanyaan apa yang bisa diajukan saat live adalah pertanyaan general, bukan personal. Kalau personal monggo hubungi WhatsApp, nanti saya kasih tahu gimana caranya untuk personal reading. Tapi di live tanyakan yang general, misalnya seperti apakah Virgo akan, ini untuk Virgo ya, kalau yang lain kan boleh lihat juga zodiak lain, nanti saya kasih tahu juga apakah zodiak ini seperti ini kayak gitu ya. Jadi secara general ya, bukan secara personal ya. Kalau personal beda lagi. Oke, so my dear Virgo, sekian aja bacaannya. Tetap semangat, tetap berbahagia, tetap dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir. Kita ketemu lagi besok. Salam light angel and love. Bye.